بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, saudara-saudara seiman jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Quran untuk membuat kita celaka. Di surat Taha ayat kedua Allah sampaikan, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi celaka. Begitu juga Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhai sebagai agama di sisinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Maidah ayat ketiga, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah meridhai bagi kalian Islam itu sebagai agama. Tidaklah Allah jadikan Islam itu agama yang menjadikan pemeluknya sengsara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus bukanlah untuk menambah beban bagi para pengikutnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ketika ada orang misalnya merasa terbebani dengan solat 5 waktu, padahal solat itu adalah qurratu ain, penyejuk jiwa bagi orang-orang yang menghayatinya dan memahaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk jiwaku itu pada salat. Dan salat itu juga yang menolong dan memberikan kemenangan bagi hamba-hambanya, memudahkan urusan-urusan kaum beriman, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan jalan bersabar dan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia, Allah menangkan di perang Badar, perang Furqan, perang pembeda antara hak dan yang batil. Allah menangkan, salah satu penyebab kemenangan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sepanjang malam itu sampai pagi. Imam Ahmad dan Imam An-Nasai rahimahumallah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Ra'aituna lailata badrin, kami melihat di malam sebelum perang Badar, wa ma fina insanun illa naim, tidak ada di antara kami melainkan semuanya tidur, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana yusalli, maka beliau salat di malam Badar itu, ila syajarah, menghadap ke sebuah pohon, wa yad'u hatta asbah, dan beliau berdoa terus sampai pagi hari, sampai Allah menangkan Nabi dan para sahabatnya di perang Badar. Maka salat bukanlah beban, salat adalah kebahagiaan,
Salat adalah perantara dan wasilah untuk kemenangan dan pertolongan dan kemudahan bagi urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan akhirat. Wasta'inu bis sabri was salah. Begitu juga hijab dan pakaian syar'i bagi seorang muslimah. Kalau ada seorang muslimah yang merasa sesak dadanya kalau memakai hijab yang syar'i atau memakai jilbab yang dalam dan seterusnya, padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Ahzab ayat ke-59, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu perintah untuk menutup aurat dan mengulur jilbab bagi seorang muslimah. Hal itu lebih dekat agar mereka dikenal sebagai kaum muslimat. Kalau seseorang sudah memakai jilbab dalam atau memakai cadar dan niqab dan seterusnya, maka orang mengetahui bahwa ini kaum muslimat. Fala yu'dzain, maka mereka tidak akan diganggu. Dan riset menunjukkan bahwa orang yang paling banyak diganggu, wanita yang paling banyak diganggu adalah wanita yang mengumbar auratnya atau tidak menutup auratnya. Maka syariat hijab adalah syariat yang memberikan kebahagiaan, keamanan bagi kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan di dalam menjalankan agama ini. Di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan dalam menjalankan agama. Maka beberapa contoh bahwa menjalankan agama itu mudah, di antaranya yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Beribadah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berbuat syirik sama sekali selama di kehidupan dunia. Itu adalah mudah. Itu mudah baik di dunia apalagi di akhirat. Lebih mudah daripada seseorang harus menebus dirinya dengan seluruh apa yang bisa dimilikinya dari harta dunia. Dia tebus seluruhnya, dia rela bayar dan dia rela keluarkan seluruh hartanya itu demi menebus dirinya dari azab Allah, sementara azab Allah itu paling ringan dia hadapi, paling ringan dia ditimpa. Di dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan, yaqulullahu li ahwani ahlin nari adzaban. Allah akan berkata nanti kepada penduduk neraka yang azabnya paling ringan. Tidak ada azab neraka yang paling ringan daripada dia. Allah berkata kepadanya, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'in kunta taftadi bih." Andaikan engkau memiliki seluruh harta dunia, seluruh isi dunia engkau miliki, mau relakah engkau bayar itu semua untuk menebus dirimu dari azab yang paling ringan ini? Jawabnya, "Na'am, ya Allah, aku akan bayar semuanya. Aku akan keluarkan seluruh hartaku itu demi menebus diriku agar tidak diazab dengan azab yang paling ringan ini ya Allah." Apa kata Allah? "Wa faqad sa'altuk ahwan min hadza." Aku sudah minta kepadamu wahai anak keturunan Adam, aku sudah minta kepadamu yang lebih ringan, yang lebih mudah daripada kondisi sekarang ini. Wa anta fi sulbi Adam, dan engkau ketika itu berada di sulbinya Adam. Aku minta kepadamu alla tusyrika bi. Aku minta kepadamu satu cuma, agar engkau jangan pernah berbuat kesyirikan di dalam beribadah kepadaku. Fa abaita illa syirk, maka engkau enggan, engkau menolak perintah itu. Engkau ingin berbuat syirik kepada aku. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga selain bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang paling mudah, hal yang lebih mudah. Syariat-syariat yang menjadi cabang-cabang tauhid itu adalah hal-hal yang mudah. Salat yang 5 waktu itu adalah hal yang mudah.
Dahulunya diwajibkan kepada kita 50 waktu, lalu menjadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, jadi 5. Nabi SAW malu minta keringanan dikurangi jadi 5, dari 5. 5 ini saja kalau seseorang menjalaninya dengan kekhusyukan hanya butuh waktu 10 menitan, tidak akan sampai 1 jaman dia habiskan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Begitu juga puasa Ramadan, hanya 1 kali dalam 1 tahun. Itu pun Allah sampaikan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dapat dihitung, artinya hari-harinya sedikit. Zakat Allah Subhanahu wa taala wajibkan hanya bagi orang yang memiliki harta, itu pun ketika sudah sampai nisab dan haulnya 1 tahun. Haji apalagi Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 1 kali. Adapun kelebihannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa tatawwu', maka itu adalah tambahan dan sunat. Maka ibadah agama dan ibadah di dalam agama kita ini adalah hal-hal yang mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama telah menyampaikan sebuah kaidah umum, kullama dhaqal amru tasa', apabila perkara dalam menjalankan agama ini terasa sempit, menyempitkan pemeluk agama ini, maka kata ulama ittasa, maka dia diluaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya ketika seseorang tidak bisa sholat dengan berdiri, fasalli qa'idan, maka silakan dia sholat berduduk. Wa illam yastati' fasalli ala jam. Kalau tidak mungkin juga sholat ketika duduk, silakan sholat dalam keadaan berbaring. Ketika seseorang tidak mampu berwudu dengan air atau tidak mendapatkan air, silakan dia bertayamum. Ketika seseorang sedang bepergian jauh atau sedang sakit di bulan Ramadan, silakan dia ganti hari puasanya di hari-hari yang lain, dan seterusnya. Begitu banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Maka orang yang menganggap agamanya ini keras, agamanya sulit dijalankan, ini agama berat dan seterusnya, maka hal itu muncul diantaranya pertama karena kejahilan terhadap hikmah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Orang yang mempelajari isi Al-Quran, orang yang mengetahui makna hadis Nabi SAW, maka dia mengetahui bahwa Islam ini mudah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan. Yang kedua, bisa jadi penyebab orang menganggap agama ini berat karena mengikuti hawa nafsu. Kalau seseorang sudah mengikuti hawa nafsu, maka agama itu yang dianggapnya mudah adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani, Allah namakan agama mereka itu wala inittaba'ta ahwa'ahum, apabila engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Di awal Allah bilang lan tarda al-yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah Yahudi dan Nasrani itu redha sampai engkau mengikuti millah mereka, agama mereka. Tapi agama mereka itu dibangun atas hawa nafsu. Yang ketiga, orang bisa menganggap Islam itu berat, menjalankan perintah-perintah Allah itu berat karena banyak berbuat dosa dan maksiat. Kalau seseorang sudah tabiatnya cenderung berbuat maksiat, cenderung melanggar perintah Allah dan larangannya, maka dia susah untuk menjalankan kebaikan. Yang keempat, bisa jadi seseorang menganggap Islam itu berat karena mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu. Maka di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi beban-beban berat sebagaimana yang dibebankan kepada umat-umat sebelum kita, umat terdahulu. Apabila mereka ingin bertaubat dari kesyirikan dan kekufuran, mereka harus saling bunuh-membunuh. Sebagaimana penyembah sapi atau penyembah patung sapi Bani Israel saling bunuh-membunuh sebagai bentuk taubat kepada Allah. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Silakan kalian bunuh diri kalian, itu lebih baik bagi kalian dan Allah menerima taubat kalian. Alhamdulillah, Islam tidak mengharuskan, bahkan menafikan seseorang kalau ingin bertaubat tidak harus bunuh diri, bahkan itu termasuk dosa besar.
Termasuk juga syariat berat di zaman dahulu kala adalah memotong anggota badan yang melakukan kesalahan. Orang dahulu apabila melakukan kesalahan, anggota badan yang melakukan kesalahan itu harus dipotong sebagai bentuk taubat kepada Allah. Termasuk juga syariat berat dahulu, apabila seseorang istrinya sedang haid, itu tidak boleh makan bersama. Bayangkan, orang dahulu tidak boleh makan bersama dengan istrinya yang haid. Begitu juga tidak boleh tidur bersama istrinya yang haid, harus pisah. Terakhir yang termasuk berat adalah harusnya menggunting atau membuang pakaian yang terkena najis. Bayangkan apabila anak kita yang masih kecil ya mengencingi baju kita, baju itu tidak boleh dicuci, baju itu harus digunting atau dibuang. Maka syariat-syariat yang berat itu sudah Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.